min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern ini, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita dapat merasakan pada saat sekarang ini. Semoga kita adalah hambanya yang taat dan mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenankan saya pada saat ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan menjaga sholat di awal waktu. Sebagai umat muslim, hendaknya kita mensegerakan untuk sholat. Ketika kita mendengarkan suara azan, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Karena pada dasarnya suara azan yang berkumandang adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah sholat merupakan momen yang sangat penting dibandingkan aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Dimanapun kita berada di masjid, kita berada di musola, kita berada di kantor, maupun di tempat kerja yang lainnya. Ketika azan berkumandang, hendaklah kita mensegerakan untuk sholat. Para sahabat Nabi ketika sudah mendengarkan azan, mereka berhenti di segala aktivitas. Tidak ada yang lain yang dikerjakan mereka dan langsung menuju sholat, karena ketika azan berkumandang, itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ketika suara azan berkumandang, muazin mengatakan, hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan salat. Dan jawabannya, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Maka segeralah melaksanakan salat di awal waktu. Sebagaimana dijelaskan pula pada surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Selain itu pula dijelaskan pada surat Maryam ayat 59, dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Yang dimaksud dalam ayat ini, mereka yang menyia-nyiakan sholat adalah menyia-nyiakan waktu sholat, sedangkan jika sampai meninggalkan sholat, maka kafirlah. Di dalam hadis juga berbunyi, Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya pada saat amalan yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salatlah di awal waktu. Jadi, salat di awal waktu intinya, usahakan kita melupakan semua aktivitas yang kita kerjakan pada saat itu. Sekarang sudah ada program azan yang bisa kita pakai di handphone, sehingga ada peringatan-peringatan kalau kita akan melaksanakan sholat dan mengusahakan sholat di awal waktu ini. Kita juga mengerjakan sholat-sholat sunnahnya, seperti sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, dan itu juga dianjurkan di antara azan dan iqamah untuk memperbanyak doa, sehingga kita semua bisa mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan contohnya saja kita berada di depan komputer, kita bisa mengoptimalkan pekerjaan kita di depan komputer, mengatur waktu untuk mengerjakan soalan-soalan apa yang diberikan oleh atasan. Tetapi ketika suara azan berkumandang, apakah kita bersegera? Bahkan kita lalai dan kita menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, segeralah melaksanakan sholat di awal waktu. Setiap orang yang melakukan sholat di awal waktu akan merasakan hati yang tenang dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa apabila ibadahnya baik, maka sholatnya pun baik.
Apabila sholat mulai buruk, maka ibadah yang lain pun ikut buruk, karena sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala khilafan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhir kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi